Seharusnya kita mengerti bahwa setiap kali operasi itu ada efek samping. Apakah harus ganti implan? Karena kalau nggak ganti implan takut miring lagi gitu. Implannya lebih kecil resiko miring, bukan berarti tidak mungkin miring ya. Jadi ada pertanyaan, pasien udah setahun yang lalu operasi hidung, kemudian jarak 1 bulan operasi lagi. Kenapa? Karena hidungnya miring. Nah, jadi ditanyakan ke saya melalui konsultasi online, apakah harus ganti implan? Karena kalau nggak ganti implan takut miring lagi gitu. Jadi dan itu kadang-kadang sering dipertanyakan ya, kalau ada terjadi sesuatu di hidung ya hasilnya kurang bagus, kadang-kadang pasien minta ganti implan, takut miring lagi kalau pakai implan yang sama. Atau takut tidak berubah kalau pakai implan yang sama. Pada saat operasi, seharusnya kita mengerti bahwa setiap kali operasi itu ada efek samping, termasuk asimetris atau tidak sama, tidak seimbang. Misalnya operasi kelopak mata bisa saja di kiri dan kanan berbeda, tidak simetris. Operasi hidung bisa aja tidak benar-benar di tengah, jadi bisa ke kiri atau ke kanan. Itu karena sebenarnya banyak faktor ya, termasuk salah satunya proses penyembuhan. Operasi hidung tanpa implan, tulang rawan, itu aja bisa miring. Tidak pakai apapun, hanya teknik penjahitan, juga bisa miring. Jadi resiko kiri dan kanan tidak sama itu ada di setiap operasi. Jadi tidak hanya dengan memakai implan. Nah, pertanyaannya yaitu apakah dengan operasi yang ketiga atau operasi berikutnya harus mengganti implan? Jadi tadi salah satu jawabannya bahwa sebenarnya bikin miring itu bukan harus ganti implan atau tidak ganti implan. Menurut saya implan diganti kalau kita ada rencana untuk menambah atau mengubah ketinggian. Jadi kalau kurang tinggi diganti sama implan yang lebih tinggi, atau kalau kurang rendah diganti dengan implan yang lebih rendah. Jadi mengganti implan tidak memperbaiki miring atau tidak, tapi secara tidak langsung mungkin bisa. Misalnya gini, yang saya lihat di foto, implannya terlalu kelihatan di permukaan kulit. Jadi kemungkinan kulitnya tidak sanggup menahan tekanan dari implan yang setinggi itu. Jadi kita ganti implan tujuannya mengurangi tekanan sehingga mengurangi kemungkinan dari miring hidung setelah dilakukan operasi dengan menggunakan implan. Jadi mengurangi ketinggian, mengurangi tekanan sehingga implannya lebih kecil resiko miring, bukan berarti tidak mungkin miring ya. Jadi kalau misalnya ini kulit, kemudian ini implan, dia dorong kulit ini, ada kemungkinan nanti kulitnya karena batas tension, batas tekanan, karena dipaksa, kulitnya akan mendorong implan ke kiri atau ke kanan. Jadi kita ganti implan tujuannya mengurangi ketinggian, jangan setinggi itu, tetapi bisa berefek resiko miringnya jadi lebih kecil, jadi bisa lebih lurus. Nah, jadi yang perlu dipahami, setiap operasi itu tidak harus ganti implan, kecuali kalau ada niat untuk mengganti ketinggian. Apakah akan lebih tinggi atau lebih rendah hidungnya, jadi diganti implannya. Mungkin dipikir kalau dengan mengganti implan dengan implan yang baru pasti akan lebih bagus, jadi seakan-akan gara-gara implannya. Kalau menurut saya sih bukan karena implannya, tapi karena batas tension atau elastis kulit tidak sesuai dengan batas ketinggian implan. Jadi mengganti dengan implan yang baru tetapi dengan tinggi yang sama, besar yang sama, ukuran yang sama dengan implan sebelumnya, menurut saya tidak memperbaiki masalah. Nah, sebenarnya miring bukan tidak hanya karena implan. Penyembuhan juga bisa menyebabkan perbedaan penyembuhan kiri dan kanan hidung
bisa menyebabkan perbedaan cuping mungkin, sehingga lebih miring ke kiri atau ke kanan. Kemudian pemakaian tulang rawan juga dan penyembuhan yang kurang baik itu juga akan bisa membuat tarikan hidung ke kiri atau ke kanan. Selain itu juga yang harus diperhatikan yaitu apakah memang hidungnya sudah miring dari sebelumnya. Tapi dulu nggak kelihatan miring dok, bukan berarti dulu nggak miring. Kenapa? Karena biasanya sesuatu yang tidak begitu tinggi kemudian ditonjolkan, dibuat lebih tinggi, biasanya kalau dia tadinya sedikit miring akan lebih terlihat miring. Jadi kalau misalnya hidungnya seperti ini, kemudian di atasnya ditaruh implan, kalau hidungnya miring sedikit, ditaruh implan kecil mungkin nggak gitu kelihatan, tapi semakin besar implannya, nanti akan ada gap atau namanya jarak antara implan dan jeda antara implan dan hidung asli, sehingga biasanya makin kelihatan miring. Yang tadinya begini miring, tapi karena ditambahin jadi lebih miring karena projectionnya makin menonjol, jadi makin kelihatan miringnya. Nah, kita bisa tahu walaupun sudah pernah dioperasi, terus kita pengen tahu nih, jangan-jangan dulu saya miring hidungnya, gitu. Jadi kita bisa cek ke dalam bagian septumnya, apakah memang septumnya kiri dan kanan beda sehingga nafas sebelah kurang enak, atau dengan CT scan. Jadi kita bisa tidak hanya bisa lihat septum lubang hidung di dalam, sekat hidung di dalam, tapi juga kita bisa lihat kubah tulang ini apakah seperti ini, lebar atau miring kubahnya. Nah, kalau misalnya tulangnya miring, kita harus modifikasi tulangnya.